Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Dita dalam Berita. Tapi sebelumnya, mohon di-subscribe dulu. Belum subscribe? Ayo subscribe. Gitu dong. Hai semuanya, apa kabar? Semoga aja kalian berada dalam kondisi yang baik-baik aja. Oke, sekarang aku akan menceritakan sebuah kasus 40 tahun lebih seorang anak hilang di Amerika Serikat. Ethan Kelly Page adalah putra dari Stanley Page dan juga Julie Page. Lahir pada tanggal 9 Oktober 1972 di Manhattan, New York City, United States. Ethan Page hilang pada 25 Mei 1979 di lokasi dekat rumahnya di Manhattan, New York, United States. Bila dihitung sampai sekarang sudah total dari 41 tahun lewat 2 bulan semenjak kehilangan dari Ethan Page ini. Dan pada saat kejadian menghilangnya Ethan Page, saat itu dia menggunakan pakaian seperti topi kapten pilot warna hitam dan juga menggunakan jaket kurodoy warna biru dan juga celana jeans warna biru dan juga menggunakan sepatu garis-garis neon light berwarna biru juga. Dan saat kejadian naas itu, sayangnya guru dari Ethan Page ini ketika dia mendapati bahwa Ethan tidak pernah ada di sekolah, si gurunya ini tidak pernah melaporkan ke kepala sekolah atau tidak pernah melaporkan juga ke pihak keluarga atau orang tuanya. Dan sampai akhirnya ibu dari Ethan Page, yaitu Julie Page, merasa seperti khawatir karena kenapa sampai detik ini anak saya masih belum pulang dari sekolah, yang akhirnya Julie Page berinisiatif untuk melaporkan kepada pihak kepolisian. Dan pada saat itu juga pihak polisi mengerahkan langsung kurang lebih 100 tim untuk mengevakuasi atau menyelidiki kasus ini, beserta juga dengan anjing pelacak yang mereka miliki. Berminggu-minggu hal ini dilakukan untuk sebuah pencarian sampai akhirnya para tetangga dan para kepolisian dan juga para keluarga dan rekan-rekan semuanya melakukan investigasi, melakukan sebuah pencarian dengan menggunakan penyebaran poster dengan fotonya Ethan Page dan juga menyebarkan ke seluruh wilayah, ke seluruh daerah New York, United States. Bahkan foto dari Ethan Page itu dicantumkan dalam sebuah brand susu di kardusnya untuk memudahkan penyidik untuk menemukan kemana hilangnya Ethan Page. Tidak hanya di kemasan produk susu saja, bahkan pencairan ini juga dikembangkan melalui mereka men-share semua foto-fotonya Ethan Page di layar Times Square di New York.
asisten jaksa penuntut Amerika Serikat bernama Stuart Grabois baru menerima kasus dari Ethan Page ini sekitar tahun 1985 guys, yaitu berjarak 6 tahun dari setelah kejadian. Stuart Grabois ketika mendapat kasus ini, dia langsung mencurigai seseorang, yaitu yang bernama Jose Antonio Ramos. Yaitu dia adalah sangat terkenal sekali sebagai orang yang pedofil atau mempunyai kelainan seks yang memiliki hobi melakukan pelecehan seksual kepada anak-anak. Dugaan ini dikuatkan karena ternyata si Ramos ini ternyata adalah teman dari mantan pengasuhnya si Ethan Page. Dan ditambah lagi pengakuan ini terbukti si Ramos ini pernah mengakui pada Grabois bahwa di tahun 1990 si Ramos ini pernah menculik dan memperkosa anak yang wajahnya mirip seperti Ethan Page. Hal ini dikuatkan juga karena Ramos juga mengakui bahwa kejadian pemerkosaan dan penculikan tersebut terjadi pada saat tanggal dan waktu yang sama ketika Ethan Page itu menghilang. Dan ketika dia melakukan hal itu, dia langsung menaruh si jasad anak tersebut yang telah dia perkosa dan diculik itu ke ruang bawah tanah kereta. Dan pengakuan ini diperkuat lagi, kan pada saat itu si Ramos itu udah masuk penjara ya guys. Terus ketika di penjara, dia tuh kayak cerita gitu dengan sesama teman di selnya, yang sampai akhirnya teman di selnya itu mengakui atau dia mengungkapkan informasi ini kepada pihak kepolisian bahwa si Ramos ini sangat tahu banget kejadian dari si Ethan Page ini. Oke, sampai akhirnya dengan banyaknya bukti dan juga banyaknya pengakuan, akhirnya kepolisian New York menyatakan bahwa si Ramos ini menjadi tersangka utama. Tapi pihak kepolisian tidak bisa melakukan hal lebih atau menyatakan bahwa dia benar-benar adalah sebagai tersangka utama karena tidak adanya bukti kuat secara konkret, hanya sebuah pengakuan saja. Sampai akhirnya karena kasus ini berjalan terlalu lama, di tahun 2001 Ethan Page secara resmi dinyatakan telah meninggal dunia oleh kepolisian New York. Dan pada tahun 2004 secara resmi orang tua dari Ethan Page mengungkapkan bahwa ya sudahlah, kita tutup saja kasus ini karena tidak ada titik terang sama sekali. Dan setelah itu Ramos itu kan di dalam penjara ya guys. Jadi dia memang sudah ditetapkan sebagai tersangka walaupun belum ada vonis yang spesifikasi untuk si Ramos ini. Tapi selama si Ramos ini di dalam penjara, Stanley Page yaitu ayahnya dari Ethan Page itu setiap hari ulang tahunnya Page, bahkan saat tanggal 25 Mei, saat tanggal si Page ini hilang, si ayahnya ini si Stanley selalu mengirimkan fotonya si Ethan Page ini ke Ramos dengan tulisan di fotonya, apa yang telah Anda lakukan kepada anak laki-laki saya. Dan akhirnya si Ramos ini dinyatakan bersalah dan dia dijatuhi sebuah hukuman selama 20 tahun penjara. Tapi hukuman ini bukan dikarenakan si Ramos ini adalah salah satu pelaku yang telah menghilangkan atau melenyapkan si Ethan Page, tapi karena dia adalah seorang pedofil yang telah melakukan kekerasan dalam seksual terhadap anak-anak. Jadi hukumannya nggak ada hubungannya sama si Ethan Page. Dan setelah dia di penjara, si Ramos ini akhirnya dibebaskan pada tanggal 7 November tahun 2012. Ya walaupun setelah dia bebas, yang akhirnya dia ditangkap lagi karena sebuah kasus penganiayaan lagi terhadap seorang anak-anak. Dan akhirnya tiba-tiba di tanggal 25 Mei tahun 2010, Cyrus Vance dia langsung membuka kembali kasus ini. Pada tanggal 19 April tahun 2012, pihak FBI dan juga kepolisian langsung menggunakan haknya untuk membuat sebuah penyelidikan, yaitu dia menggali ruang bawah tanah di Soho 127B Prince Street, yaitu dekat dari rumahnya
Ethan Page. Pencarian dilakukan selama 4 hari berturut-turut, tapi hasilnya nihil. Dan tiba-tiba pada saat tanggal 24 Mei tahun 2012, ada seorang lelaki yang berusia sekitar 51 tahun membuat sebuah kesaksian atau sebuah pengakuan bahwa dialah yang telah melakukan pembunuhan dan penculikan dari Ethan Page. Laki-laki ini disebut Pedro Fernandez. Dan karena pengakuan itu, Pedro Fernandez dinyatakan oleh hakim dia termasuk pada kasus pembunuhan tingkat kedua. Tapi pihak kepolisian tidak bisa menghukumnya karena tidak ada bukti otentik atau bukti yang secara fisik bisa menunjukkan bahwa si Pedro Fernandez ini adalah pelakunya, guys. Walaupun tidak ada bukti secara otentik, tapi pengakuan dari Pedro Fernandez ini dikuatkan oleh saudara perempuannya, yaitu Nina Fernandez, yang tiba-tiba dia memberikan sebuah kesaksian kepada publik, terutama di gereja karismatik Katolik di Roma, bahwa si Fernandez ini, si Pedro ini pernah mengakui bahwa dia melakukan sebuah pembunuhan terhadap Ethan Page. Dan sampai akhirnya pada tanggal 14 November tahun 2012, Pedro Fernandez ini didakwa oleh hakim terlibat dalam kasus pembunuhan tingkat 2 dan juga penculikan tingkat 1. Dan saat dituduh seperti itu dan diberikan vonis seperti itu, pihak dari pengacaranya Pedro itu menyangkal karena si Pedro ini memiliki sebuah IQ yang sangat rendah, yaitu 70. Dan juga si Pedro ini ternyata dia mengidap sebuah kejiwaan atau sebuah penyakit kepribadian, yaitu skizotipal, yaitu adalah penyakit halusinasi yang berlebih. Dan pada 18 April tahun 2017 akhirnya si Pedro Fernandez ini diberikan sebuah hukuman, yaitu penjara selama seumur hidup dengan persyaratan saat 25 tahun penjara dia masih bisa dibebaskan. Dan sampai detik ini, guys, tidak ada titik terang dan tidak pernah dituntaskan mengenai kasus ini. Siapa penculiknya Ethan Page, siapa yang telah membunuhnya, itu masih belum terungkap di Amerika Serikat, guys. Jadi sangat kasihan ya sama Ethan Page dan juga keluarganya, yaitu orang tuanya Stanley dan juga Julie Page, bahwa anaknya masih belum terungkap sampai sekarang kasusnya. Oke, tadi cerita mengenai Ethan Page. Oke guys, langsung aja subscribe channel aku untuk bisa tahu apa aja yang aku update dan juga video baru yang aku upload. Terima kasih udah nonton. Thank you semuanya. Bye.